Baiklah, selamat siang semuanya. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dari novel Maukah Kau Menghapus Bekas Bibirnya dengan Bibirmu yang menggunakan penerapan kritik ekspresif. Yang pertama akan saya bacakan penerapan kritik ekspresif. Yang pertama itu mengetahui latar belakang pengarang serta objek yang akan dikaji. Yang kedua, melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra seperti tema, gaya bahasa, dan diksi citraan. Yang ketiga, mengingatkan hasil penafsiran dengan berdasarkan tentang psikologis kejiwaan pengarang. Selanjutnya, kritik sastra ekspresif. Sastra ekspresif adalah kritik sastra yang memandang sebuah karya sastra sebagai ekspresi, curahan perasaan, atau imajinasi pengarang. Yang pertama itu tema. Tema dalam novel tersebut adalah wanita ingin mengakhiri hidupnya tentang wanita yang kecewa dengan kekasihnya sehingga kehilangan akal yang ingin mengakhiri hidupnya. Diksinya, pemilihan diksi dalam novel, maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu, sudah mewakili dan perasaan pengarang. Diksi berdasarkan makna dalam novel tersebut adalah makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, yang pertama, masih ada bekas yang lain di bagian tubuhmu yang harus kuhapus dengan bagian tubuhku, bisikku. Yang kedua, dia melihat di dalam kabut dicarinya telingaku. Tak ada bekas yang lain yang perlu dihapus sayang, bisiknya. Yang ketiga, serpihan kabut menyapu wajah kami, bagikan serbuk embun di percikan. Yang keempat, apakah kita akan keluar dari kepompong kabut ini sebagai sepasang kupu-kupu? Yang kelima, bekas ini akan kubawa pulang dan akan ada yang menghapusnya. Bagaimana denganmu? Yang keenam, akan kutunggu bekas yang baru di bekas yang lama darimu. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Arita. Citraan pendengaran. Aku tersentak mendengar permintaan itu. Sangat mengejutkan dan rasanya tak masuk akal. Diucapkan olehnya, permintaan itu terasa datang dari orang yang sedang putus asa. Kucermati wajahnya dalam lensa kamera yang mendekat. Pemulas bibir berwarna merah tembaga dengan sentuhan emas, memoles bibirnya, menyiratkan gaya aksi untuk kecantikan seulas bibir. Aku mendengar proses kreatifmu, sedang kau mendengarkan riwayat dan asal-usul tempat-tempat yang akan kita kunjungi besok pagi. Kita tidak menghiraukan mata-mata yang memandang kita. Kita biarkan percakapan mereka tentang kita. Tanganku kau pegang dan aku merebahkan kepala ke bahumu. Dalam udara dingin ke kayu tanam, semua itu akan menjadi kenangan. Besok kau akan pulang dan aku akan kembali ke kampus. Citraan pengecapnya, kita tidak dihiraukan. Dia turun meninggalkan kita, membiarkan berdua menikmati kelapa muda yang kau pesan. Kita benar-benar berdua di tempat sunyi itu. Kita menyedot air kelapa muda itu dengan dua alat sedotan dari lubang tempurung yang sama. Aku satu dan kau satu. Terkadang kening kita bersentuhan pada saat menyedot air kelapa muda itu. Kita pun lupa mana milikku, mana milikmu. Pada saat kita mengulang menyedot air kelapa muda itu, kita sudah tidak menghiraukannya. Sesekali kedua pengisap air kelapa itu kita gunakan keduanya sekaligus, bergantian. Sambil kau menatap tepat ke mataku dan aku menatap tepat ke matamu. Aku yakin hal itu kita lakukan semacam isyarat yang tak berani kita ucapkan. Psikologi kejiwaan pengarang, Hamzah Rangkuti mengolah pengalaman yang merangsang imajinasinya. Ia mengatakan kalau dirinya pengelamun yang parah. Orang yang suka melamun atau menghayalkan sesuatu ketika ia merasa ada sesuatu yang menarik yang bisa dikembangkan sebagai suatu cerita. Maka ia pun menyusunnya menjadi sebuah alur cerita.
Pada proses penulisan, inilah yang sering disebut sebagai proses pematangan ide, dengan gayanya yang bersahaja atau sederhana. Hamzat Rangkuti justru mampu memikat para pembaca. Yang terakhir, biografi pengarang. Hamzat Rangkuti lahir pada tanggal 7 Mei 1943 dan wafat tanggal 26 Agustus 2018. Ia adalah seorang sastrawan Indonesia yang menulis cerita pendek terkenal. Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Nama aslinya Hamshim Rangkuti. Hamzat termasuk seniman penandatangan Manifest Kebudayaan pada 1964. Pernyataan para seniman yang menolak politik sebagai panglima. Presiden Soekarno melarang kelompok itu karena dinilai menyeleweng dan ingin menyaingi manifesto politik yang ia tetapkan. Sejumlah cerita pendek Hamzat telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, seperti Sampah Bulan Desember yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dan Sukri Membawa Pisau Belati yang diterjemahkan ke bahasa Jerman. Umur panjang untuk Tuan Joyo-Koroyo dan Senyum Seorang Jenderal pada 17 Agustus dimuat dalam Beyond the Horizon, Short Story from Contemporary Indonesia yang diterbitkan oleh Monash Asia Institute. Tiga kumpulan cerpennya, Lukisan Perkawinan dan Cemara pada tahun 1982, serta Sampah Bulan Desember pada tahun 2000. Masing-masing diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan, Graffiti Press, dan Kompas. Novel pertamanya Ketika Lampu Berwarna Merah diterbitkan oleh Kompas pada 1981. Cerpen-cerpennya juga termuat dalam beberapa antologi cerita pendek mutakhir, termasuk cerpen-cerpen Indonesia Mutakhir tahun 1991 yang disunting Suratman Markasam. Sekian presentasi dari kami tentang maukah kau menghapus bekas bibirnya dengan bibirku dengan bibirmu. Jika ada kesalahan atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Ada tambahan Tika? Suaramu, Mud. Sudah pas. Nah, terima kasih. Terima kasih.